Salam bareng. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali pada acara live stream kita kali ini, live stream inspirasi dari Kairo yang berjudul Rahasia Lailatul Qadar. Gimana teman-teman kabarnya pada hari ke-21 Ramadan kali ini? Gimana kabar antum? Gimana kabar semangat ibadah antum? Semoga kita masih diberikan keistiqomahan sampai hari ini, sampai nanti selesai Ramadan nanti, dan sampai kita bisa bertemu Lailatul Qadar nanti. Nah, sesuai judul teman-teman, rahasia Lailatul Qadar. Di pertemuan kali ini kita bakal mengupas segala hal tentang Lailatul Qadar. Mulai dari makna namanya, lalu eh, kenapa disebut Lailatul Qadar, lalu apa spesialnya, dan kita juga bakal sedikit mengupas tentang eh, Ramadan. Oh iya, Anda lupa memperkenalkan diri. Nama Anda Muhammad Ihsan Ali Haidar dan teman Anda. Arif Fakhruddin Azam. Nah, ini pertemuan kedua kita aja teman-teman. Tapi di sini eh, Ana bukan sebagai pengisi, melainkan Ana sebagai moderator dan teman Ana Arif yang akan menjadi pengisinya. Eh, oke, kita masuk aja ke pertanyaan pertama. Apa sih yang bisa teman-teman bayangin ketika disebut kata Ramadan? Pasti ada yang bilang puasa, lalu mengaji, lalu bulan turunnya Al-Quran, lalu mungkin susah, ribet, atau takjilnya mungkin enak, ya. Nah, kita bakal tanya nih ke Arif, apa sih sebenarnya ketika disebut kata Ramadan itu sebenarnya itu apa artinya? Ya, alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi. Kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan sehingga kita di sini masih sampai di malam di hari ke-21 di bulan Ramadan. Kita sudah mau mendekati akhir Ramadan, tapi jangan sampai di akhir-akhir ini kita malah malas-malasan, kita malah kendor dalam ibadahnya. Justru di akhir ini kita harusnya lebih nge lagi ibadah kita, lebih nge lagi tilawah kita, kurangin lagi waktu tidurnya, perbanyak yang mulai, ya, kurangin lagi main HP-nya dan lain-lain. Nah, tadi kan Ihsan nanya nih, jadi apa sih sebenarnya yang harusnya dipikirkan ketika tersebut kata Ramadan? Mungkin banyak nih dari kita yang kalau tersebut kata Ramadan akan kebayangnya itu puasa atau nahan lapar, nahan haus, terus jadi badan jadi lemas, jadi mager, ya kan? Terus ada juga misalnya, ih kok udah Ramadan lagi, perasaan baru kemarin udah Ramadan gitu kan? Itu kan berarti menandakan ada sebagian dari kita yang anggap Ramadan ini kayak beban gitu, kayak sesuatu yang berat, jadi kita merasakan tekanan, merasakan beban untuk misalnya nahan puasa, lalu misalnya bangun sahur pagi-pagi itu kan pasti yang tidak terbiasa bangun pagi akan mengalami kesulitan. Nah, padahal dalam Al-Quran itu kata Ramadan disandingkannya itu bukan kepada puasa, tapi pada apa? Ayo kita coba kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di situ syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fil Qur'an yang dimana di situ bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di waktu bulan Ramadan. Pertama kalinya Al-Qur'an diturunkan
Dan secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu ketika di malam Lailatul Qadar. Nah, di sini Ramadan itu disandingkan dengan Al-Quran, bukan dengan puasa. Maka seharusnya kita ini ketika bayangin Ramadan itu adalah waktu yang tepat kita untuk mendekatkan dengan Al-Quran. Kita harus lebih sering lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari murojaah hafalannya, bagi yang udah punya hafalan. Lalu menghafal juga lebih banyak lagi, lebih giat lagi. Lalu apa lagi? Tilawah, tadabbur, membaca tafsir-tafsir tentang Al-Quran. Ya kan? Bahkan para ulama dulu itu yang dimana sehari-harinya itu mempelajari ulum syariah, fikih, tafsir, hadis, tauhid dan segala macam. Nah, pas Ramadan itu kebanyakan mereka lebih berfokus kepada dirasah Al-Qur'an, mau tilawah, menghafal dan lain-lain. Bahkan Imam Syafi'i itu seharinya bisa khatam 2 kali, ya kan? Itu itu juga berkat keberkahan dari waktu beliau, ya kan? Sampai bisa khatam Al-Qur'an 2 kali dalam sehari. Berarti selama sebulan itu kira-kira bisa 60 kali khatam, ya kan? Nah, kita juga jangan sampai kalah, ya kan? Sama Imam Syafi'i sama para pendahulu kita. Ayo kita lebih semangat lagi di bulan Ramadan ini, lebih banyak lagi mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini akan apa? Akan lebih dimudahkan oleh Allah. Kita akan lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Akan dipermudah untuk menghafal, memurojaah, dan lain-lain. Apalagi, ya kan? eh, Pahala di bulan Ramadan itu akan berlipat ganda. Jadi di hari biasa baca Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan, lalu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 kali. Berarti apa? 100 kali, berarti 100 kebaikan di satu hurufnya. Itu kalau di bulan Ramadannya. Lalu gimana kalau kita dapat di malam Lailatul Qadar? Berarti kan 100 itu 100 pahala tinggal dikali 1 tahun. Berapa itu? 365 hari. Berarti kan kita udah dapat 36.500 pahala tuh. Itu dalam setahun ya tinggal dikali 83 tahun. Nah, itu 83 tahun itu paling sedikitnya. Padahal di surah Al-Qadr itu disebutin khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1.000 bulan. Berarti bisa lebih dari 83 tahun gitu kan. Itu saking banyaknya, saking mulianya Ramadan, ya kan. Dan Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Qur'an diturunkan di malam itu. Jadi gitu San kira-kira harusnya kita ketika bulan Ramadan ini yang kepikir itu adalah Al-Quran, lebih sering memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Hmm. Jadi gitu tuh teman-teman, ternyata ketika disebut kata Ramadan, yang harusnya terpikir di eh, pikiran kita adalah Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, karena di Al-Quran sendiri bilang seperti itu. Nah, Rick, kenapa sih eh, segala hal ketika disandingkan dengan Al-Quran itu menjadi spesial? Ketika bulan turunnya Al-Quran, maka itu jadi bulan yang spesial buat umat muslim. Itu apa sih istimewanya Al-Quran itu? Ya, jadi gini, Al-Quran itu kita di sini mau bahas keistimewaan berdasarkan 2 hal. Pertama adalah dari sisi zat Al-Qurannya sendiri. Yang kedua dari di luar zat Al-Quran atau apa-apa yang membarengi Al-Quran, apa-apa yang membersamai Al-Quran, apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, eh, coba kita bahas dari luarnya dulu, yaitu dari yang apa aja yang membersamai Al-Quran, apa yang datang bersama Al-Quran. Misalnya, ketika Al-Quran diturunkan kepada siapa, yaitu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di mana ketika Al-Quran diturunkan kepada beliau, akhirnya beliau menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi pemimpinnya para nabi. Di lain sisi menjadi Khatibul Anbiya, tapi Nabi Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Karena apa? Karena Al-Quran itu datang atau diturunkan kepada beliau. Dan Al-Quran itu juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab samawi sebelumnya, penyempurna dari kitab Injil, lalu dari kitab Taurat, Zabur, dan lain-lain. Itu semua disempurnakan oleh Al-Quran, di ya disempurnakan dan uh, asal kalian tahu bahwasanya kitab-kitab sebelum kita itu, kitab-kitab samawi sebelum kita kayak Sufi Ibrahim, lalu Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya turun pertama kali di bulan Ramadan. Semuanya, benar-benar semuanya turun di bulan Ramadan. Ya, jadi Al-Quran, apalagi Al-Quran turunnya juga di bulan Ramadan. Pasti Allah menurunkan
Al-Quran itu tidak main asal turunkan aja, pasti kan ada memilih waktu yang paling tepat, memilih waktu yang paling sempurna. Nah, itu dalam siapa yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Lalu berikutnya kita bahas tentang malaikat, malaikat yang menurunkan Al-Quran. Yaitu siapa? Yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah bertugas untuk menurunkan wahyu. Nah, karena Al-Quran itu turun melalui beliau, melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun menjadi apa? Menjadi Sayyidul Malaikat, menjadi pemimpinnya para malaikat, dan juga disebut dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Qadar, sebagai ruh atau ruhul amin. Jadi malaikat Jibril setiap di bulan Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar, beliau turun bersama para malaikat, ya kan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, para malaikat turun, warruh, dan juga ruh. Yang dimaksud dengan ruh adalah malaikat Jibril. Nah, jadi mereka semua turun nih ke langit bumi di malam Lailatul Qadar. Dan eh, katanya bahwasanya kenapa nih Lailatul Qadar itu adem, tidak hujan, tidak mendung, tidak panas, tidak terlalu dingin, itu katanya karena para malaikat ini turun ke langit bumi, menutupi langit bumi sehingga terjadi apa yang adem gitu. Jadi tenang, hawanya tidak berisik. Nah, itu katanya seperti itu. Dan malaikat Jibril ya kan, walaupun malaikat Jibril itu sudah berhenti tugasnya, ya kan, karena Rasulullah sudah wafat, karena Al-Quran juga sudah selesai, maka harusnya juga berhenti dong kan tugasnya. Nah, tapi malaikat Jibril ini, beliau ini masih turun setiap malam Lailatul Qadar, ya kan, terus sampai hari kiamat turun karena kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Itu malaikat Jibril yang dijadikan Sayyidul Anbiya karena menurunkan Al-Quran melewati wasitah beliau. Terus yang ketiga adalah tempat tempat di mana Al-Quran diturunkan, yaitu di mana? Di Mekah. Ketika Mekah turun, ketika Al-Quran itu turun di Mekah, maka Mekah menjadi apa? Menjadi Mekah yang mukarramah, yang eh, mulia. Lalu Mekah juga menjadi pusat peradaban akhirnya setelah Al-Quran turun di sana. Lalu Madinah juga, ketika Madinah menjadi tempat turunnya Al-Quran, Madinah menjadi yang awalnya Yathrib berubah menjadi namanya Madinah Munawwarah, Madinah yang bercahaya, Madinah yang diserahi. Itu semua karena kemudian Al-Quran, di mana Al-Quran turun di Makkah dan Madinah. Ya kan? Lalu berikutnya adalah tentang mujizat Al-Quran itu sendiri. Ya kan? Di mana mujizat kita udah tahu nih, mujizat para rasul sebelum kita, para nabi sebelum kita, itu mujizatnya itu hanya bersifat sementara, hanya ketika beliau semua masih hidup. Ya kan? Nabi Musa ketika itu apa? Memiliki tongkat yang dapat apa? Dapat berubah menjadi ular dan juga dapat membelah lautan. Nah, itu semua terjadi hanya ketika hanya ketika Nabi Musa masih hidup. Lalu setelahnya ya udah nggak ada lagi mujizatnya. Mungkin tongkatnya masih ada, tapi kemujizatannya itu sudah tidak ada. Dan juga belum tentu, ya kan, belum tentu tongkat itu ketika dipakai oleh orang lain atau misalnya ketika dipakai oleh Nabi Harun, saudaranya, belum tentu bisa menghasilkan mujizat juga, ya kan? Karena eh, ini yang mujizat para nabi sebelumnya. Atau misalnya mujizat Nabi Isa yang dapat apa? Yang dapat menghidupkan orang mati, yang dapat ya menghidupkan orang mati, dan sekarang buktinya itu tidak ada lagi, udah nggak ada orang yang dapat menghidupkan orang mati. Itu semua mujizat para nabi-nabi sebelum kita, itu adalah mujizat yang hanya bisa di waktu mereka semua masih hidup. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab suci, bukan hanya sekedar bacaan, tapi menjadi mukjizat. Ya kan? Mukjizat itu kan berarti artinya yang melemahkan, yang untuk melemahkan lawan kita, untuk membuat tunduk lawan kita. Dan mukjizat itu diturunkan berdasarkan apa? Berdasarkan keadaan ketika waktu itu. Berarti kalau Nabi Musa dengan tongkatnya yang dapat yang berubah menjadi ular, berarti ketika itu sihir sedang ramai di zaman itu. Makanya disaingi dengan sihir juga, bukan sihir, namun tapi dengan mukjizat yang lebih kuat daripada sihir. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu ketika di zaman Rasul, ketika diturunkan itu ketika lagi ramainya syair, para penyair, ya kan, sedang majunya syair di zaman itu. Lalu ketika itu Al-Quran datang sebagai mukjizat, sebagai apa? Melemahkan ini syair-syair yang lain yang buatan manusia,
Ya kan bahkan sampai eh, para orang Arab itu ditantang ya kan oleh Al-Qur'an, mulai dari ditantang untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, ya kan full gitu. Nggak ada yang mampu ya kan. Mulai dari Khalid bin Mughirah dan yang lain-lain semuanya itu nggak eh, mampu ya kan. Walid Walid bin Mughirah, afwan. Ya terus juga setelah itu ditantang 10 surat, ya kan? 10 surat juga nggak ada yang mampu sampai akhirnya satu surat pun yang terpendek di Al-Quran nggak ada yang mampu untuk mendatangkan semisal itu. Berarti itu kan mukjizat untuk melemahkan musuh kita, untuk membuktikan bahwasanya nih Rasul itu bener loh, ini adalah Rasul utusan Allah. Dan juga mukjizat itu bukan hanya sekedar mukjizat, tapi juga sebagai pedoman hidup kita, sebagai tuntunan berkehidupan kita. Nah, itu dalam mukjizat Al-Quran yang dimana berpahala kita ketika melakukannya, dimana berpahala kita membaca Al-Qurannya. Lalu berikutnya adalah ketika waktunya, waktu di mana Al-Quran itu diturunkan. Ya telah kita ketahui bahwasanya waktu di mana Al-Quran itu turun itu di Ramadan. Di Ramadan itu ada nuzul Quran. Nuzul Quran itu di malam 17 Ramadan, ada yang bilang juga malam 24 Ramadan. Dan di nuzul Quran ini, di malam nuzul Quran ini wahyu pertama kali diturunkan, yaitu di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira ketika Rasul sedang bertahanus, sedang bersemayam, sedang menyendiri di Gua Hira, lalu datang malaikat Jibril. Nah, itu nuzul Quran. Lalu yang kedua adalah malam Lailatul Qadar, yaitu di mana Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat di langit dunia, ya kan? Diturunkan secara menyeluruh, ya kan? Ke langit dunia, lalu setelah itu baru turun berangsur-angsur ke pada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Nah, itu tentang keistimewaan kepada sesuatu yang membersamai Al-Quran. Lalu bagaimana dengan zat Al-Quran itu sendiri, dengan Al-Quran sendiri? Nah, itu juga tadi sedikit jelasin itu bahwasanya Al-Quran itu sebagai mukjizat, ya kan? Dimana contohnya misalnya Al-Quran ini sudah membuktikan bagaimana proses bayi itu, janin itu terbentuk sampai lahirnya. Itu sudah 14 abad tahun yang lalu. Dan para ulama, para ilmuwan baru menemukannya di abad-abad sekarang ya kan, baru banget ya kan. Padahal itu semua udah Allah jabarkan, udah Allah kasih tahu ini semua begini caranya. Dan itu berarti kan sebagai mujizat ya kan. Allah udah tahu dari apa-apa yang kalian belum tahu, yang jauh sekali beberapa tahun, ratusan tahun, ribuan tahun yang berikutnya baru kalian tahu. Itu sebagai mujizat bahwasanya Al-Quran itu adalah mujizat dan juga kalamullah, dan benar yang dimana Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul, maka Rasul itu adalah Rasul yang benar, utusan dari Allah. Jadi gitu saat kira-kira istimewaan Al-Quran. Insya Allah ya teman-teman, kita dengar tadi bahwa Al-Quran ini sangat spesial teman-teman. Kita harus bersyukur sebagai umat yang dimana kitab suci kita itu Al-Quran, ya. Dan kita harus jangan lupa lah untuk baca Al-Quran, jangan lupa untuk ibadah yang banyak, seperti itu teman-teman. Nah, oh iya Rick, tadi kan udah disebut tuh Lailatul Qadar itu malam dimana turunnya Al-Quran secara satu langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, anak bingung nih, apa itu Lailatul Qadar sebenarnya? Jadi kita bahas satu-satu dulu dari kata lailahnya, kemudian ke kata qadarnya. Jadi lailah itu beda sama al-lail. Kalau al-lail itu malam, malam apapun, ya kan? Mau malam Senin, malam Minggu, itu semua malam, ya kan? Dari Badai Isya sampai sebelum subuh itu disebut malam. Tapi kalau lailah itu malam yang khusus, di mana malamnya itu untuk penyebutan suatu malam tertentu, yaitu malam Lailatul Qadar itu di mana Al-Quran diturunkan di waktu itu. Lalu Al-Qadar, lalu apa itu makna Qadar? Itu Al-Qadar itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah bahkan sebelum kita terlahir sudah ada ketetapannya. Seperti apa? Misalnya kayak ajal ataupun rezeki. Ini dua hal ini nih adalah dua hal yang sudah pasti yang harusnya kita nggak khawatir tentang dua hal ini. Ajal, dimana ketika ajal itu sudah ditetapkan maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dia telat sedetik pun ataupun dia kecepatan sedikit pun, ya kan? Jadi nggak bisa nih misalnya kita di dalam
peperangan yang begitu ganas, begitu mengerikan. Tapi ternyata ajal kita bukan di peperangan itu, ya kan? Jadi walaupun kita tertusuk 1000 panah, mau ketebas pedang berapa kali pun, kalau bukan ajalnya, ya nggak akan kita meninggal di saat itu. Seperti halnya Khalid bin Walid, ya kan? Di mana Khalid bin Walid itu sangat menginginkan syahid di peperangan. Dan ternyata beliau tidak ditakdirkan wafat di dalam peperangan, tapi malah wafat di tempat tidurnya. Nah, begitu juga itu eh, yaitu kalau dipercepat. Kalau diperlambat juga nggak akan bisa. Ya kan? Mau kita kabur ke ujung dunia, kan? Mau ke kutub utara, mau masuk ke bunker, mau dilindungi siapapun, kalau itu udah ajalnya, pasti pasti akan nyampe, pasti akan kena. Nggak ada yang bisa menghindari ajal, ya kan? Lalu ajal itu ya kan, tidak akan sampai sebelum rezeki itu selesai. Jadi rezeki dulu selesai, baru ajal. Jadi nggak mungkin kita kehabisan rezeki dalam hidup kita, karena semuanya udah diatur, ya kan? Porsinya udah diatur, berapa lama kita akan bertahan, ya kan? Nah, jadi dalam rezeki itu kita akan dapat sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Nah, yang membedakan itu di antara manusia adalah cara kita mendapatkannya. Bagaimana kita memperoleh rezeki tersebut. Nah, atau nah itu kira-kira mana al-qadar. Atau kalau disatukan atau qadar itu adalah lailah di mana dalam surah Al-Qadar in anzalnahu fi lailatul qadar. Kami ya kan menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Itu berarti waktu di mana turunnya Al-Qur'an secara menyeluruh ke langit dunia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun kalau ditahunkan. Itu lebih baik. Berarti kan bisa jadi 83 tahun atau lebih. Karena lebih baik. Dan lebihnya itu atau hitungannya Allah itu berbeda dengan hitungannya manusia. Jadi bisa sangat berlipat-lipat ganda tergantung Allah bagaimana memberikannya. Atau jadi alfu syahrin itu atau kata 1000 itu alfun digunakan oleh orang Arab untuk sesuatu yang banyak yang melebihi batas ya kan. Itu kayak angka paling gede. Jadi bisa diartikan bahwasanya alfu syahrin itu adalah waktu yang sangat lama sehingga tidak dapat terhitung melebihi hitungan orang Arab ketika itu. Ya, jadi bisa jadi benar-benar 83 tahun atau lebih atau malah lebih jauh dari itu karena alfu syahrin. Ya. Lalu apa? Tanazzulul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Nah, di mana di situ malaikat dan para malaikat dan malaikat Jibril turun ke langit dunia di waktu apa Lailatul Qadar dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajar dan keselamatan sampai matla'il fajar sampai terbitnya fajar. Nah, keselamatan itu nah di sini bisa jadi salah satu di sini bisa kita ambil ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar yaitu keselamatan. Dan nanti kita akan sedikit bahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda di malam Lailatul Qadar. Ya itu mungkin kira-kira apa Lailatul Qadar itu. Hmm. Nah, tadi udah jelasin teman-teman apa itu makna Lailatul Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar, makna Laila, apa itu makna Qadar dan lain-lain. Nah, sekarang apa sih hubungan antara Lailatul Qadar dengan Al-Qur'an itu? Ya, jadi kan Al-Quran diturunkan tuh di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi hubungannya itu, tadi kan Anda udah jelasin Al-Qadar itu adalah ketetapan, ada ajal, ada rezeki, itu sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah dan tidak akan berubah. Ya kan? Nah, tapi di dalam kedua itu, di dalam ajal ada umur, ya kan? Ada waktu hidup kita sampai berapa. Terus di dalam rezeki juga ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya mencari nafkah, itu semua, ya kan? Itu semua adalah suatu perbuatan yang di bawah kendali kita atau kita diberikan ikhtiar di situ, kita diberikan kesempatan untuk memilih semua perbuatan kita. Nah, disinilah hubungannya. Di mana perbuatan kita itu pasti butuh yang namanya pedoman, butuh yang namanya panduan hidup. Dari mana panduan hidup kita? Ya kan? Pasti dari Sang Pencipta. Begitu halnya kita ketika membeli sesuatu, membeli barang, misalnya kita menggunakan
beli mesin cuci baru nih, teknologi baru gitu. Jadi kita belum tahu apa gimana cara gunainnya. Nah, itu gimana cara kita melakukannya? Pasti kita akan lihat panduan buku panduannya ya kan, agar kita paham bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci tersebut. Bagaimana biar nggak cepat rusak, apakah ini batas maksimumnya berapa penggunaannya. Nah, itu kayak gitu. Begitu juga manusia, manusia juga berupa makhluk, sesuatu yang diciptakan. Maka yang paling tahu dengan ciptaannya adalah sang penciptanya atau Allah, bukan malah diri kita. Bukan karena kita pengen cari pedoman hidup, pengen cari ya pedoman hidup, bukan malah kita buat aturan sendiri. Kenapa? Karena akal kita itu terbatas dan pemikiran kita itu juga tergantung atau terdampak, terpengaruhi oleh biah kita di sekitar kita. Jadi akan tidak benar, ya kan? Pedoman yang kita buat sendiri itu tidak akan sempurna dan tidak akan benar. Dan Allah sudah memberikannya dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, itu pedoman kita dalam kehidupan kita. Nah, Tadi kan udah kita lihat, udah kita dengar dari Ari, bagaimana spesialnya Lailatul Qadar ini teman-teman. Bagaimana dalam satu malam itu setara dengan 1000 tahun atau 83 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, eh, biar kita bisa nyiapin atau biar kita insya Allah bisa dapat Lailatul Qadar, kapan sih Lailatul Qadar itu sebenarnya? jadi banyak banyak sekali riwayat tentang kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu. Ada yang bilang malam 27, ada yang bilang malam 29, 23, 25, ada yang bilang di malam-malam ganjil di bulan Ramadan di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, itu berdasarkan hadis Rasul ya kan. Eh Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Dan dicarinya apa di fil witri ya, waktu waktu ganjil lah di malam ganjilnya. Berarti malam 21-nya, malam 23, 25, 27, 29. Nah, tapi tidak memungkinkan tidak menutup kemungkinan bahwasanya bisa jadi Lailatul Qadar ini turunnya di hari-hari genapnya atau malah di bukan 10 hari terakhirnya. Nah, itu ya sengaja sengaja Allah tutupi, sengaja Allah tidak memberitahu agar kita ini beribadah tidak hanya untuk Lailatul Qadar, tapi biar kita terus beribadah setiap malamnya, biar kita selalu rajin dalam beribadah. Nah, tapi juga ada nih beberapa rumus, beberapa kaidah menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kalau Ramadan dimulai di hari Ahad atau hari Rabu, maka bisa jadi Lailatul Qadarnya itu di malam 21. Atau yang kedua itu di hari Senin ketika Ramadan dimulai di hari Senin. Maka itu akan terjadi di malam 29. Lalu yang berikutnya di hari Selasa. Di hari Selasa ini kemungkinan Ramadannya itu di tanggal 25. Selasa dan Selasa dan Jumat. Ya berarti Selasa dan Jumat. Kalau dimulai di hari Selasa dan Jumat itu kemungkinan Ramadannya itu di tanggal 27. Lalu kalau dari tanggal hari Rabu itu tadi sesuai dari sama dengan hari Ahad sama Rabu berarti tanggal 21. Lalu kalau hari Kamis, kalau dimulai dari hari Kamis maka itu akan jatuh Ramadannya pada tanggal 25 atau malam 25. Nah, berarti kan sekarang tahun ini kita mulai Ramadan itu di hari Kamis. Jadi bisa jadi Ramadan itu akan terjadi di malam 25 nanti. Lalu berikutnya kalau di hari Sabtu kita memulai Ramadan, maka kemungkinan akan jatuh Ramadan pada malam ke-23 di bulan Ramadan. Dan pendapat Imam Syafi'i itu salah satunya adalah di malam 23 bulan Ramadan. Nah, itu mungkin kira-kira kapannya, tapi juga kita kan nggak tahu karena Allah memang tidak memberitahu, itu cuma hanya perkiraan dan dan berdasarkan hadis-hadis Rasul. Nah, tadi kan Ramadan itu kan
nggak jelas ya kapan waktunya, bisa bisa jadi di satu Ramadan tuh udah Lailatul Qadar gitu kan, kita nggak tahu kapan pastinya. Nah, biar kita bisa sedikit mengindra atau sedikit tahu bahwa oh ini malam ini Ramadan, itu tanda-tanda dan awalan pada malam Lailatul Qadar itu apa sih? Ya, jadi gini San. Jadi Rasul itu pernah ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana Lailatul Qadar itu. Di Rasul jawab, kira-kira ada 5 ciri-ciri. Pertama itu adalah di malam itu sangat terang dan bersinar. Ya terang tapi nggak sampai ya kayak siang juga. Jadi sinarnya terang di malam itu. Lalu yang kedua adalah tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya adem gitu. Nggak terlalu panas. Kadang-kadang kan panas tuh malam-malam. Atau nggak terlalu dingin juga. Berarti adem, sedang aja. Lalu yang ketiga, itu tanda-tandanya adalah dia di malam Lailatul Qadar itu tidak hujan dan juga tidak mendung. Ya. Terus yang keempat adalah di malam Lailatul Qadar itu tidak tidak terjadi apa tidak adanya bintang yang jatuh atau anginnya tidak kencang juga. Lalu yang kelima adalah di pagi harinya matahari itu terbit secara terang tapi tidak terik. Beda antara terik dan terang. Dia terang menyinari tapi dia nggak terik. Nah, kalau terik kan panas gitu. Nah, tapi kalau di Lailatul Qadar itu tidak sampai terik tapi terang. Ya gitu kira-kira tanda-tanda di bulan tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Nah, tadi udah kita dengar ya, kapan itu, kapan kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar itu, tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar dan lain-lain. Eh, nah, kita sambungkan dengan eh, topik kita yang sebelumnya tadi, Lailatul Qadar dengan Al-Quran. Nah, gimana sih proses turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini? Tadi kan ada dua bilangnya. Ada yang berangsur-angsur, ada yang langsung satu Al-Quran. Itu gimana maksudnya? Ya, sebelum Ana jawab pertanyaannya, Ana sedikit mau ngasih tahu nih beberapa tips amalan di malam Lailatul Qadar yang bisa kita lakukan. Pertama adalah apa? Perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Mau baca tadabbur, mau tilawah, mau menghafal, murojaah. Intinya perbanyak tilawah Al-Quran tadi karena di malam itu dilipat gandakan setara dengan 83 tahun. Nah, bayangin aja kita kayak baca Al-Quran selama 83 tahun. Ya kan? Lalu yang kedua adalah melakukan qiyamul lail atau melakukan sholat-sholat sunnah, baik sholat tahajud, sholat mutlak, atau sholat hajat, sholat taubat, segala macam sholat kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu salah satu amalan yang utama dilakukan di malam Lailatul Qadar. Lalu yang ketiga apa? Melakukan itikaf. Itikaf itu berdiam diri di masjid untuk apa? Untuk melakukan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itikaf ini harus dilakukan di masjid, tidak bisa di rumah. Nah, lalu itikaf ini sebenarnya tidak khusus untuk bulan Ramadan aja. Dia bisa di bulan-bulan lainnya, di hari-hari lainnya, dan juga tidak khusus lagi dan tidak hanya khusus di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kan seringnya apa namanya masjid itu mempersilakan iktikaf di 10 hari 10 akhir bulan Ramadan. Lalu yang keempat adalah doa, doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar, memperbanyak eh, meminta ampun. Ya kan salah satu doanya itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka memberi ampunan, maka ampunilah kami. Dan semoga kita semua mendapati Ramadan, mendapati Lailatul Qadar dan juga semoga kita semua diampuni oleh Allah dan semoga amalan kita semua diterima oleh Allah. Nah, itu beberapa amalan ibadah yang kita anjurkan atau yang dianjurkan untuk dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Lalu tadi untuk menjawab pertanyaan Isan, jadi gimana sih sebenarnya turunnya Al-Quran? Ya, kan ada yang bilang Al-Quran turunnya munajaman atau apa berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada juga bilang Al-Quran turun sekali plak gitu kan, seutuhnya dalam satu malam. Ya jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Turun 2 kali maksudnya bukan diulang 2 kali, tapi 2 kali ini diturun. Yang tahap pertama itu diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar
dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Nah, itu. Lalu itu yang pertama, dilakukan penurunan Al-Quran ke langit bumi di malam Lailatul Qadar. Nah, itu yang disebutkan pada surah Al-Qadar, in anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran dari langit bumi, ya kan, dari sama dunia ke pada Rasulullah langsung secara berangsur, secara bertahap. Selama 23 tahun Rasul menjadi menjadi nabi, ya, menjadi rasul sampai Rasul wafat. Dan dimulai pertama kali wahyu itu yaitu tadi pada malam 17 bulan Ramadan di Gua Hiro, ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu menjadi wahyu pertama yang Rasul terima. Jadi gitu, jangan bingung lagi antara gimana Al-Quran itu diturunkan, apakah dia bertahap ataukah dia langsung sekaligus. Jadi dua-duanya dilakukan. Jadi gitu saja. Hmm. Tadi dari kita dengar bahwa Al-Quran itu turun dua kali teman-teman. Yang pertama itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu langsung satu Al-Quran langsung full. Dan yang kedua dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah, itu turun secara berangsur-angsur. Nah, sebenarnya apa sih hikmah turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah ini secara berangsur-angsur atau bertahap? Kenapa nggak langsung satu Al-Quran juga kayak dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu? Jadi ada beberapa hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Rasul. Yang pertama adalah untuk menguatkan hati Rasul, di mana ketika Rasul berdakwah dan banyak mengalami ujian, banyak mengalami fitnah, mengalami celaan, diboikot, disiksa, dan lain-lain, itu semua Rasul alami dan para sahabat alami. Lalu Al-Quran itu datang turun untuk menenangkan hati Rasul, untuk menghibur Rasul. Ya kan? Kita udah tahu beberapa ayat tentang hal tersebut. Atau juga apalagi ketika Rasul misalnya sedih, ketika kerabatnya, saudara-saudaranya, pamannya, lalu ya kita tahu pamannya Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal itu mereka tidak dapat menerima Islam. Akhirnya sedih kan. Terus turunlah ayat Al-Quran. Eh, apa innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan hidayah pada siapa yang kamu cintai. Maksudnya siapa yang kamu cintai itu berarti kepada Rasul, kepada saudara-saudara Rasul, paman-paman beliau, sepupu-sepupu beliau, dan lain-lain. Tapi innallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Nah, itu kan salah satu contoh bahwasanya ini untuk menenangkan hati Rasul, untuk memberi semangat lagi kepada Rasul untuk dakwah ini. Dan apa misalnya contoh lagi ketika Rasul kalau sibuk pada dakwah kepada orang-orang yang memang udah bebal, udah susah udah susah dikasih tahu, sampai akhirnya ditegur dalam surah Al-Baqarah ayat 6 itu, innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu baik kamu anzartahum, baik kamu peringati mereka atau am lam tunzirhum ataupun enggak peringatin, mereka ini apa? La yu'minun, tidak akan beriman. Di situ dikatakan bahwasanya mereka ini tidak akan beriman. Mau gimana pun karena hati mereka sudah keras, sudah tertutupi. Ya kan? Jadi lebih baik Rasul ini sibuk pada orang-orang yang masih bisa ada potensi untuk menerima Islam daripada kepada mereka, bukan menyampaikan hati, menyampaikan fisik, tapi mereka keras kepala. Nah, itu salah satu hikmahnya untuk untuk menyenangkan Rasul, untuk menenangkan Rasul. Yang kedua adalah untuk memudahkan memahami dan menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kalau turunnya sedikit-sedikit kan berarti hafalannya jadinya lebih dikit-dikit, dikit-dikit turun dihafal, langsung disebarkan kepada para sahabat. Lalu dalam memahami juga, ya kan? Memahami itu lebih mudah kalau ada mereka ini tahu asbabun nuzul, tahu kenapa ayat ini turun. Misalnya ayat Khomer turun, tahu ayat eh, larangan zina dan lain-lain. Itu semua lebih mudah dipahami ketika bersamaan dengan
kejadian di situ. Nah, kan kalau sekali turun kan nggak ada sebab nuzul, nggak ada sebabnya, jadi kurang mudah, kurang kena gitu dalam memahaminya. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah at-tadrij fi tasyri', yaitu apa? Melatih para sahabat dalam pensyariatan, bukan sahabat yang mensyariat, tapi di situ pensyariatan itu tidak secara langsung, tapi secara bertahap. Contohnya apa? Contohnya pensyariatan khamar, di mana khamar itu di awal Islam belum diharamkan. Dan itu apa? Para orang mukmin ini bertanya eh, pada Rasul dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, 'anil khamri wal maisir. Bertanya tentang apa? Tentang khamar dan juga maisir, tentang perjudian. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam keduanya, dalam khamar dan maisir, itu terdapat apa? Ismun dan juga manafi. Terdapat mudarat dan juga terdapat apa? Manfaat di dalamnya. Tapi apa? Qul fihima ismu kabir wa manafi'un nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi ismnya atau mudaratnya akbar min naf'ihima, lebih besar, lebih banyak lagi daripada kemanfaatannya. Ini baru tahap pertama. Lalu berikutnya ketika kejadian sahabat ada yang sholat dan dalam keadaan sedang mabuk, ya. Lalu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat atau melakukan sholat wa antum sukara, dan kamu sedang mabuk. Akhirnya di situ dilarang khomer, dilarang meminum khomer ketika ingin mendekati sholat, ya. Sehingga apa? Biar bacaannya itu nggak salah, karena di situ akhirnya ada bacaan sahabat yang salah, yang ngawur karena sedang mabuk, sedang hilang akal. Lalu berikutnya baru itu pengharaman khamr. Itu apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, jadi di situ innamal khamru wal maisir, khamar dan juga maisir perjudian, wal ansab dan juga apa adu nasib, wal azlam apa ya juga kayak ramalan gitu. Rijsum min amali syaiton itu adalah apa di situ itu keburukan dari min amali syaitan, dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Dan jauhilah semuanya itu la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan itu akhirnya dilarang khamar secara mutlak, mau sedikit mau banyak meminum khamar tetaplah haram. Nah, itu kan secara bertahap, bahwasanya pengharaman khamar itu ya secara bertahap agar sahabat itu juga bisa, karena kan mereka sudah terbiasa dengan khamar. Mungkin ya jadi agak lebih sulit untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Sehingga pengharaman khamar itu secara bertahap. Lalu hikmah berikutnya adalah hikmah keempat, untuk menjawab permasalahan-permasalahan sahabat di waktu itu. Ketika ada masalah datang ke Rasul, terus Rasul meminta wahyu, menunggu wahyu, akhirnya diturunkan Al-Quran atau As-Sunnah sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan akhirnya sesuai gitu pertanyaannya dengan jawabannya. Jadi Al-Quran turun untuk menjawab pertanyaan mereka. Lalu berikutnya adalah untuk apa, sangat membantu dalam berdakwah. Gimana maksudnya? Jadi kan Rasul itu ada dua fase dalam berdakwah, ada fase Makkah sama fase Madinah. Ketika di Mekah, Rasul itu berdakwah kepada orang kafir Quraisy, dan ketika di Mekah itu Al-Quran juga turun, atau kita sebut dengan surah yang maki, yang turun di bulan Mekah. Nah, diturun di waktu ketika Rasul masih di Mekah atau sebelum hijrah. Jadi surah-surah maki itu berisi tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid, tentang kisah-kisah para rasul, para umat sebelumnya. Begitu juga dengan eh, apa beberapa ibadah-ibadah ritual. Nah, itu semua kan sesuai dengan apa yang Rasul dakwakan di Mekah, di mana masih banyak orang-orang yang belum beriman, yang masih belum berislam, sehingga yang diajak itu adalah tauhid dulu atau iman dulu, baru ibadah-ibadah yang lainnya.
Nah, begitu juga ketika di Madinah. Di Madinah itu udah berdiri daulah di sana, ketika Rasul sudah memiliki banyak pengikut, akhirnya surah-surah Madani ini berisi tentang apa? Berisi tentang apa? Ajak tentang orang-orang munafik, tentang orang-orang Yahudi, tentang muamalah-muamalah yang sesama manusia, mulai dari ukubat, hudud dan lain-lain. Itu berarti apa? Karena Rasul itu udah punya suatu negara, sehingga Rasul ini sudah bisa menjalankan ukubat-ukubat seperti itu, yang dimana itu hanya bisa dilakukan oleh suatu negara. Jadi sangat membantu dakwah Rasul. Nah, lalu berikutnya adalah sebagai apa? Kenapa Al-Quran itu turun secara munajaman, secara berangsur-angsur itu karena sebagai mukjizat dan juga sebagai tantangan untuk para kafir Quraisy, di mana mereka ditantang untuk mendatangkan Al-Quran, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, dan tidak ada yang bisa. Dan mereka juga mengakui bahwasanya Al-Quran itu bukanlah perkataan Nabi Muhammad atau bukanlah buatan manusia. Karena mereka pun tidak bisa mendatangkan yang semisalnya dan bahkan jadi Abu Lahab itu dia beberapa kali sering curi dengar, ya kan, sering nguping ketika Rasul itu ngaji di malam hari. Ya kan ketika itu malam tuh. Terus dia datang mendekat ke rumah Rasul untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan tilawah Rasul. Ya berarti itu kan menunjukkan apa? Bahwasanya Abu Lahab ini dia suka dengan Al-Quran ini, tapi ke karena apa? Karena keangkuhannya, karena kesombongannya, dia tidak beriman. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh Abu Lahab sendiri ya kan, tapi ada juga para sahabat-sahabat Quraisy-nya yang melakukan secara bersamaan. Sampai pagi hari itu dia nguping, sampai 3 hari setiap malamnya ketemu dengan sahabatnya gitu, terus untuk berjanji untuk nggak melakukan ini lagi sampai 3 hari masih melakukan itu, baru setelah itu akhirnya mereka berhenti. Ya kan itu membuktikan bahwasanya yang benar Al-Quran ini mukjizat, bukan buatan sembarang manusia yang dapat dikarang oleh manusia. Ya, banyak sih orang Quraisy yang mengakui bahwasanya Al-Quran itu memang bukan buatan manusia, tapi mereka tetap tidak beriman karena kerasnya hati mereka. Ya, jadi itu mungkin beberapa hikmah dari kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur kepada Rasul, bukan secara utuh langsung sekali plak kepada Rasul. Ya, alhamdulillah teman-teman. Tadi udah kita dengar dari Arif banyak banget ya tentang Lailatul Qadar dan Al-Quran ini, tentang bagaimana istimewanya Al-Quran, tentang apa hubungan Al-Quran dengan Lailatul Qadar, tentang istimewanya malam Lailatul Qadar itu, tentang waktu atau kapan terjadinya Lailatul Qadar ini, dan lain-lain. Eh, dan semoga itu semua bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam beribadah, lebih semangat lagi untuk meraih Lailatul Qadar, teman-teman. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, semangat ibadah kita ini jangan cuma di bulan Ramadan ini saja, tapi semoga bisa sampai ke bulan-bulan selain Ramadan ini. Dan juga jangan mentang-mentang kita udah rajin ibadah di bulan Ramadan, full ibadah di bulan Ramadan, jangan mentang-mentang itu kita jadi, wah saya udah banyak pahala, saya udah dijamin masuk surga. Enggak gitu teman-teman. Jadi ada kisah seorang Yahudi, waktu itu dia seorang Yahudi ini ibadah 500 tahun full teman-teman. Dia full ibadah selama 500 tahun. Lalu ketika ajalnya tiba, ia mati. Lalu ditanya ya sama Allah, teman-teman. Wahai fulan, wahai Yahudi, engkau mau kuhisap dengan keadilanku atau dengan karamku? Lalu Yahudi ini karena merasa sudah cukup amalnya, ibadah full sama 500 tahun, maka ia bilang, hisap aku dengan keadilanmu ya Allah. Lalu Allah bilang, baik, dengan keadilanku engkau kemasukan ke neraka. Nah Yahudi ini bingung, loh kok bisa gitu masuk neraka, padahal saya udah ibadah full 500 tahun ya Allah. Bisa kita pikir teman-teman, ibadah kita seumur hidup itu gak bakal cukup buat bayar surga Allah.
Nah, yang membuat kita masuk surga itu bukan ibadah kita, bukan banyaknya pahala atau amal kita, tapi yang buat kita masuk surga itu adalah ridho Allah atau karam Allah, kedermawanan Allah kepada kita. Jadi yang kita raih itu kedermawanan Allah, karena kita nggak tahu eh, ridho Allah itu kapan, atau ridho Allah itu eh, amal apa yang membuat kita bisa meraih ridho Allah. Makanya kita terus beramal sampai kita mati nanti, teman-teman. Gitu. Coba bayangkan, eh, kalau misalnya kita hitung-hitung nikmat dan ibadah kita ini, apakah kita bisa membayar nikmat yang Allah berikan? Kita nggak bakal bisa ya, teman-teman. Karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah itu la tuhsuha, nggak terbatas, teman-teman. Mulai dari nikmat oksigen kita, nikmat mata, nikmat waktu, nikmat kita masih bisa nikmat dalam melaksanakan ibadah, itu semua nikmat Allah, teman-teman. Kalau kita hitung itu semua, itu mungkin dengan ibadah kita bayar nikmat aja belum bayar surga nih. Itu nggak bakal cukup. Atau mungkin ya eh, nikmat oksigen saja dengan ibadah kita seumur hidup itu nggak bakal cukup untuk bayar itu, teman-teman. Maka dari itu jangan sampailah kendor ibadah kita, jangan sampai setelah Ramadan ini kita merasa sudah cukup beribadah seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin ini adalah akhir dari pertemuan kita. Oh iya, jangan lupa besok juga ada jadwal live stream. Besok hari Kamis jam 11 juga ada jadwal live stream. Jangan terlewat, teman-teman. Baik, segitu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.